Kadang Kisanak, jangan langsung seruput kopimu. Coba lihat dulu gelembung kecil yang muncul di permukaannya. Bagaimana kalau malam ini aku bilang itu bukan sekedar udara? Bagaimana kalau setiap gelembung ternyata menyimpan bisikan dari dimensi yang tak pernah kau sadari? Konon, ada jin yang hanya datang ketika kopi diseduh dengan hati yang tenang. Dan ada rahasia yang lebih mengerikan lagi. Bisa jadi selama ini yang kau kira sedang meminum kopi bukan hanya dirimu. Gatonocho, urban legend, is Javanese spiritual. Rahasia gelembung kopi dan dimensi gaib. Ketika gelembung kopi bicara dengan alam gaib. Jangan buru-buru diseruput dulu, kawan. Coba pandangi dulu permukaan kopimu. Ada gelembung-gelembung kecil di sana, kan? Kelihatannya sepele. Tapi hati-hati, kadang yang kecil itu justru yang paling banyak rahasianya. Orang awam bilang itu cuma udara terjebak panas. Tapi di warung kopi akhirat kami tahu itu bukan sekedar udara. Itu napas dari dimensi yang berbeda. Bisikan halus dari dunia yang tak terlihat. Aku tahu kedengarannya ngelantur. Tapi di sini yang ngelantur justru kadang yang paling waras. Sebab dunia ini sendiri sudah gila. Yang bohong disanjung, yang jujur disalahkan, yang ngopi malah dituduh malas. Padahal ngopi itu ibadah paling sunyi, tempat pikiran bertemu dengan rasa, dan rasa menetes jadi makna. Coba perhatikan gelembung itu. Muncul, gemetar, lalu plap, hilang. Begitulah hidup, kawan. Muncul sebentar di permukaan dunia, sedikit bergetar, lalu pecah tanpa suara. Yang tersisa cuma aroma, kenangan yang menempel di hati orang lain. Dalam serat Gotoloco yang dulu dibacakan di Sanggar dan Langgar Sunyi, tertulis, "Uripiku koyo kopi sing diaduk nasibe, yan orang aduk ngendep pahitmu dili." Artinya, hidup itu seperti kopi. Kalau tidak kau aduk, kepahitanmu akan mengendap. Maka aduklah jiwamu, biar rasa hidupmu rata, biar getir pun terasa adil. Aku pernah duduk sendirian di warung kopi akhirat ini. Malam sudah lewat jam 2. Langit pekat dan gelembung di cangkirku tak mau pecah-pecah. Ku pandangi lama-lama sampai wajahku sendiri terlihat di sana. Tapi anehnya, wajah itu bukan wajahku hari ini. Itu wajahku masa kecil. Polos, belum tahu makna dosa dan pahala. Dari gelembung itu muncul suara lirih. "Hei, Gotoloco, dulu kamu pernah berdoa agar bisa melihat Tuhan di setiap hal sederhana. Nah, sekarang kau lupa. Tuhan juga bersembunyi di dalam secangkir kopi." Aku tercekak. Aku pikir itu setan atau jin atau halusinasi dari kurang tidur. Tapi kemudian aku sadar, itu bukan makhluk lain. Itu diriku sendiri. Bagian jiwaku yang tertinggal di masa lalu, mengingatkanku bahwa keajaiban tak selalu datang dari langit. Kadang datang dari uap yang naik pelan ke hidung. Manusia zaman sekarang terlalu sibuk menyalahkan setan. Padahal yang paling rajin menyesatkan itu bukan iblis, tapi pikirannya sendiri. Kata orang, iblis menipu. Padahal yang menipu itu hasratmu yang dibungkus doa. Lihat saja, doa minta rezeki, tapi di hati iri kalau tetangga sukses. Doa minta cinta,
tapi tak pernah cinta pada diri sendiri. Lalu kalau hidup berantakan, nyalain takdir. Padahal mungkin Tuhan cuma bilang, kopimu kurang jujur nak. Dalam suluk rasa jati disebut, sing ngombe rasa kudu ngerti rasa, amarga rasa iku lawang kawruh. Artinya, siapa yang meneguk rasa harus paham makna rasa itu sendiri, sebab rasa adalah pintu pengetahuan. Nah, gelembung kopi itu semacam pesan dari alam rasa. Ia muncul ketika batinmu sedang bicara dan pecah ketika kamu berhenti mendengarkan. Makane, kalau ngopi jangan sambil main HP, karena gelembung tak suka manusia yang tak hadir sepenuhnya. Aku jadi ingat, dulu Mbah Semar penjaga warung ini sebelum aku pernah bilang, Gatoloco, kopi itu guru sejati. Ia tak banyak bicara, tapi tahu kapan diam. Gelembungnya kecil tapi bisa menampung rahasia semesta. Dan benar, semakin tua aku hidup, semakin aku percaya. Segala yang besar lahir dari yang kecil. Segala yang rumit berawal dari kesederhanaan. Gelembung kopi mengajarkanku satu hal penting, bahwa hidup ini hanya sementara, tapi bisa bermakna kalau kita mau diam dan merasakannya. Kadang gelembung itu muncul banyak, pertanda pikiranku sedang ramai, banyak keinginan, banyak cemas. Tapi kalau hatiku sedang tenang, hanya muncul satu gelembung besar. Dan disitulah biasanya aku menemukan kedamaian. Seolah alam berkata, sudah nak, istirahatlah. Dunia tetap berjalan meski kau diam. Aku jadi ingat kisah lama. Dulu di Gunung Lawu ada seorang pertapa yang hanya minum kopi pahit setiap hari. Orang-orang menyebutnya edan, sebab ia menatap cangkir selama berjam-jam. Sampai suatu hari muridnya bertanya, "Guru, kenapa Anda hanya menatap kopi bukan meminumnya?" Dan sang guru pertapa menjawab, "Aku sudah minum rasanya nak. Yang ku minum bukan cairannya, tapi rahasianya." Sejak itu aku paham, kadang yang kita cari bukan rasa di lidah, tapi rasa di dada. Dan kadang yang kita tunggu bukan jawaban, tapi kesadaran bahwa semua pertanyaan sudah terjawab lewat keheningan. Jadi, kalau nanti kau ngopi, jangan sekadar mengisi perut, isi jiwamu juga. Lihat gelembung itu baik-baik. Barangkali ia sedang memantulkan wajah Tuhan dalam bentuk paling sederhana. Dan kalau kau mendadak merasa damai tanpa sebab, mungkin itu karena semesta sedang menepuk pundakmu lewat uap kopi. Lucu ya, kopi cuma air, bubuk, dan panas. Tapi entah kenapa dari situ lahir obrolan tentang hidup, cinta, dosa, dan alam gaib. Mungkin benar kata Mbah Semar dulu, warung kopi itu tempat Tuhan menyamar jadi manusia. Dan siapa tahu gelembung di kopimu saat ini sedang tersenyum padamu, menunggu kamu sadar bahwa hidup ini seperti kopi cuma nikmat kalau diseduh dengan kesadaran. Amin. Jin, uap, dan rahasia di balik seduhan kopi. Jin penikmat aroma kopi. Pernahkah kau seduh kopi di tengah malam, sendirian, dan tiba-tiba merasa seperti ada yang ikut menghirup aromanya? Jangan takut dulu. Bukan maling, bukan hantu, apalagi mantan yang kangen. Itu, kawan, bisa jadi jin penikmat aroma seduhan. Di warung kopi akhirat ini, jin bukan makhluk menakutkan. Mereka cuma pelanggan setia yang tak kelihatan. Kadang duduk di kursi kosong,
kadang berdiri di dekat uap yang naik dari cangkir, dan mereka suka kopi yang dibuat dengan hati yang tenang. Karena, kata mereka, ketenangan manusia itu bagi jin seperti gula bagi kopi, menambah rasa. Dulu aku pikir jin itu cuma legenda untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi suatu malam, aku bertemu satu. Namanya Kiai Lembur Angin. Tubuhnya tinggi kurus, matanya seperti bara, suaranya lembut tapi dalam seperti gema di dalam sumur. Dia datang waktu aku lagi ngaduk kopi jam 2:12. Ia duduk tanpa suara lalu berkata pelan, "Wahai Gatoloco, tahu kau kenapa kopi itu diseduh, bukan ditelan mentah-mentah?" Aku jawab santai, "Ya jelas, biar enak, biar larut." Dia tertawa panjang sampai uap kopi bergetar. Nah, begitu juga hidup, Nat. Harus diseduh dulu dengan sabar. Panasnya ujian itu bagian dari prosesnya. Kalau kau minum mentah-mentah, kau akan muntah oleh pahitnya takdir. Aku terdiam. Jin ini memang aneh, tapi kata-katanya lebih bijak daripada ceramah banyak manusia. Katanya jin lagi, uap kopi itu doa, Gatoloco. Saat kau seduh, doa itu naik, membawa rasa dari hatimu. Kalau niatmu jujur, uapnya harum bagi alam halus. Tapi kalau hatimu keruh, uapnya bau gosong, dan kami, para jin, menjauh. Hehehe, jadi begitulah rupanya. Kadang kalau kopi kita tiba-tiba tumpah, bisa jadi bukan sial, tapi semesta sedang menolak niat yang keliru. Aku pernah tanya, "Kiai Jin, kenapa kalian suka di sekitar orang yang ngopi?" Kiai Jin menjawab, "Karena kopi itu simbol kesadaran. Kami, jin, hidup di antara kelalaian dan kewaspadaan. Dan orang yang ngopi sambil sadar, ia membuka jendela bagi kami untuk ikut belajar rasa manusia." Kata-kata itu bikin aku bengong. Bayangkan, makhluk halus pun pengen jadi manusia, sementara manusia sibuk ingin jadi malaikat. Padahal belum tentu Gusti minta kita naik derajat. Kadang Gusti cuma minta kita ngerti posisi. Kiai Lembur Angin melanjutkan ceritanya. Katanya di dunia jin, kopi juga ada. Tapi mereka tak minum cairannya. Mereka hirup uapnya, nikmati getarannya. Karena di sana rasa tak butuh lidah, rasa butuh kesadaran. Makanya jin suka nongkrong di dekat manusia yang ngopi dengan hening, bukan yang ramai selfie sambil cheers ke kamera. Mereka muak dengan manusia yang terlalu banyak gaya. Katanya, kopi itu untuk jiwa, bukan untuk konten. Aku ngakak mendengarnya, tapi di sisi lain aku sadar itu tamparan halus dari dunia gaib. Dalam suluk sukma sejati tertulis begini, "Sopo ngombe sejatinya rasa bakal nyumurupi kawruh jati." Artinya, siapa yang meneguk rasa sejati
akan melihat pengetahuan hakiki. Nah, Kiai Lembur Angin bilang, rasa sejati itu cuma bisa muncul kalau kopi diseduh dengan tenang, tanpa pamrih. Sama seperti doa. Kalau kau berdoa sambil pamer, yang kau dengar bukan suara Gusti, tapi gema suaramu sendiri. Lah aku jadi inget pitutur Mbah Semar dulu. Menungso saiki luwih seneng ngopi sambil debat tinimbang ngopi sambil ngerasake sunyi. Padahal dalam sunyi itu suara Gusti berbisik pelan. Tenangkan pikiranmu, Nak. Aku ada di antara uap dan diam. Maka jangan heran kalau jin suka datang ke warung ini. Di sini kami tak berisik. Kami tak sibuk menilai siapa suci siapa dosa. Kami cuma duduk, hirup aroma kopi, dan tertawa pelan melihat dunia yang terlalu serius. Kadang kalau ada manusia yang datang dengan hati kacau, jin suka bercanda kecil. Misalnya membuat cangkirnya bergedar pelan, atau membuat uap kopinya berbentuk aneh. Bukan untuk menakuti, tapi untuk bilang, sadar, tenangkan hatimu. Jangan aduk hidupmu terlalu cepat. Kiai Lembur Angin juga bilang, setiap uap kopi itu bawa pesen beda-beda. Kalau uapnya cepat hilang, artinya niatmu tergesa. Kalau uapnya melingkar pelan, artinya ada makhluk halus yang ikut mendoakan. Dan kalau uapnya lurus ke atas, artinya doa itu diterima, meski belum tentu dikabulkan sekarang. Aku tanya padanya, Kiai, lah bagaimana dengan gelembungnya? Kiai Lembur Angin tersenyum samar dan berkata, itu cermin kecil dari hatimu, Gotoloco. Semakin jernih hatimu, semakin bening gelembungnya. Tapi kalau hatimu keruh, gelembungmu cepat pecah. Maka jagalah hatimu sebagaimana kau menjaga panas seduhan. Terlalu panas, gosong. Terlalu dingin, hambar. Bener juga. Manusia sering lupa, keseimbangan itu bukan soal hitungan, tapi rasa. Sama seperti ngaduk kopi. Kalau kebanyakan gula, jadi manis berlebihan. Kalau kurang, terlalu getir. Dan Gusti pun menciptakan hidup begitu, dengan takaran yang tak bisa kita ubah, tapi bisa kita nikmati. Kadang kalau aku duduk sendiri di warung ini, aku bicara sendiri dengan uap kopi. Bukan karena kesepian, tapi karena tahu ada telinga lain yang mendengar. Selain manusia, jin, arwah, atau mungkin Gusti sendiri sedang tersenyum dari kejauhan. Dan tahukah kamu kawan, setiap kali kowe niup kopi sebelum menyeruputnya, itu sebenarnya simbol dari memaafkan diri. Uap yang keluar dari hembusanmu itu adalah panas yang kau lepaskan. Kemarahan, dendam, dan luka yang kau tiup pergi. Itulah sebabnya setiap tegukan kopi yang tenang terasa menenangkan jiwa. Karena di situ ada ritual kecil yang tak disadari. Ritual melepaskan panas batin lewat uap yang lenyap di udara. Jadi, kalau kau suatu malam ngopi sendirian dan merasa angin bergerak tanpa sebab, jangan buru-buru baca doa pengusir setan. Barangkali itu cuma Kiai Lembur Angin lewat, menghampiri untuk berbisik. Tenangkan hatimu, Nak. Hidup ini bukan untuk dikejar, tapi untuk diseduh pelan-pelan. Kopi itu doa beruap. Manusia seduh,
kami hirup. Kadang kami balas dengan ilham, kadang hanya dengan keheningan. Kiai Lembur Angin, pelanggan gaib warung kopi akhirat. Gelembung sebagai cermin jiwa, ketika sunyi menjadi bahasa Gusti. Tahu nggak Lur, apa yang paling jujur di dunia ini? Bukan lidah, bukan mata, apalagi hati yang penuh nafsu. Yang paling jujur itu gelembung kopi. Ya, gelembung kecil yang muncul diam-diam di permukaan seduhanmu. Ia tak pernah berbohong, tak bisa berpura-pura. Ia cuma muncul ketika ada panas yang pas, tekanan yang cukup, dan diam yang sempurna. Seperti jiwa manusia, kalau terlalu banyak panas emosi, ia pecah. Kalau terlalu dingin, tak muncul apa-apa. Aku sering memandangi permukaan kopi, seolah itu cermin masa lalu. Kadang muncul banyak gelembung, rame, tumpang tindih, seperti pikiranku yang gaduh. Kadang cuma satu gelembung besar di tengah, melingkar pelan lalu pecah, seperti tanda, sudah, berhentilah berpikir, rasakan saja. Dalam Serat Centini ada kalimat yang dulu kubaca waktu masih edan-edannya belajar makna hidup. Kang weruh sejatine rasa, iku kang wis ngombe kawruh tanpa wujud. Artinya, yang mengerti rasa sejati adalah yang sudah meneguk pengetahuan tanpa bentuk. Dan aku yakin, kopi itu salah satu bentuk kawruh tanpa wujud itu. Karena rasa pahitnya tak bisa dijelaskan dengan teori, tapi bisa dipahami oleh siapapun yang mau meneguknya dengan hati terbuka. Dulu, aku kenal seorang petapa tua di pinggir sungai Bengawan. Orangnya diam, jarang bicara, tapi selalu menatap kopi sebelum diminum. Orang-orang menyebutnya edan karena bisa duduk berjam-jam cuma untuk melihat gelembung. Sampai satu hari aku tanya, "Eyang, kenapa Anda menatap kopi selama itu tapi tidak diseruput?" Beliau menjawab pelan, "Aku sedang menatap dosaku yang mengambang. Kalau aku minum sebelum ia tenggelam, berarti aku belum rela pada takdirku." Aku bongong. Ternyata bagi beliau, gelembung itu bukan udara, tapi bayangan dari perasaan yang belum diterima. Dan ketika gelembung itu pecah, itu tandanya dosa, penyesalan, dan kegelisahan ikut meledak, menghilang di udara, menyisakan kedamaian. Zaman sekarang, siapa yang masih mau menatap kopi sebegitu lama sih? Orang modern lebih suka scroll layar ponsel, bukan menatap diri sendiri. Padahal kadang yang mereka cari di layar itu adalah pantulan diri yang hilang. Ironisnya, semakin banyak foto yang diunggah, semakin sedikit wajah yang dikenali. Gelembung kopi mengajarkan kita tentang waktu, bahwa yang muncul pasti akan pecah, yang berbentuk akan hilang, dan yang hangat perlahan jadi dingin. Tapi justru disitulah keindahannya. Karena kalau gelembung tak pecah, kopi tak bisa diminum. Begitu pula hidup, kalau tak berubah, kau tak akan tumbuh. Aku ingat waktu masih muda, aku sering marah pada perubahan. Kenapa yang kucintai pergi? Kenapa yang kumiliki hilang? Tapi kini aku tahu, setiap kehilangan hanyalah gelembung yang pecah tepat waktu. Dalam suluk Pangkur Jati disebutkan, wong urip kudu ngombe rasa nganti tumpah. Artinya,
Manusia harus meminum rasa sampai tumpah. Jangan setengah, jangan pura-pura. Karena setengah rasa hanya melahirkan setengah kesadaran. Kadang gelembung itu muncul di tepi, bukan di tengah. Kata orang tua-tua Jawa, itu pertanda hati sedang bimbang. Ada hal yang belum kau ikhlaskan. Dan aku percaya, sebab setiap kali hati itu berat, gelembung-gelembung itu selalu menghindar dari tengah. Mereka seperti berkata, kami tak mau muncul di hati yang keruh. Jadi, sekarang setiap kali aku menyeduh kopi, aku bertanya dulu dalam hati, Gatholoco, hatimu sedang panas atau sedang tenang? Kalau panas, kubiarkan dulu uapnya pergi. Karena kopi seperti hati, tak boleh diseruput saat mendidih. Lucu ya, betapa banyak manusia terbakar oleh amarahnya sendiri karena tak sabar menunggu kopinya dingin. Ada pula perkepercayaan tua dari lereng Merapi bahwa gelembung kopi bisa jadi pertanda gaib. Kalau muncul banyak dan cepat pecah, katanya ada arwah lewat. Kalau muncul satu besar lalu berdiam lama, katanya ada roh penasaran ingin bicara. Tapi bagiku entah itu roh atau tidak, yang jelas setiap gelembung membawa pesan. Pesan dari semesta untuk belajar diam. Karena diam itu bukan kekosongan. Diam itu ruang tempat Gusti berbicara paling jernih. Dalam diam itulah aku sering mendengar suara kecil di dalam dada. Hei Gatholoco, kau sibuk menilai gelembung orang lain, padahal gelembungmu sendiri sudah pecah sebelum sempat jernih. Dan aku hanya bisa tertawa. Sebab benar, manusia suka jadi juri bagi cangkir orang lain, padahal kita sendiri belum selesai menyeduh batin kita. Maka aku belajar dari kopi. Tak ada yang abadi. Bahkan panas yang mendidihkan pun akhirnya mendingin. Dan pahit yang dulu ditakuti kini jadi kenangan yang manis. Setiap kali gelembung pecah, aku ucapkan dalam hati, selamat jalan wahai pikiran buruk. Pergilah bersama uap. Aku sudah tak butuh kamu lagi. Dan anehnya setelah itu hidup jadi ringan. Masalah memang masih ada, tapi tak lagi terasa berat. Mungkin karena sebagian dari diriku sudah larut ke dalam kopi, menjadi rasa yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa disyukuri. Kopi itu cermin jiwa, kawan. Dan gelembungnya adalah mata yang jujur. Ia memantulkan isi hatimu tanpa komentar. Kalau kau menatapnya lama, kau akan melihat dirimu sendiri. Bukan yang difoto, tapi yang dibalik dada. Jadi lain kali kalau kau ngopi, jangan buru-buru aduk, jangan buru-buru minum. Biarkan gelembung itu muncul dan bicara. Mungkin ia sedang berkata, kau tak seburuk yang kau kira. Hanya terlalu cepat menilai dirimu dari kekeruan sementara. Begitulah Lur. Gelembung kopi itu bukan sekedar udara. Ia adalah napas semesta yang sedang mengajarkan keikhlasan dalam bentuk paling sederhana. Dan kalau kau sudah bisa melihat dirimu di dalamnya tanpa takut, berarti kopi sudah jadi cermin, bukan sekedar minuman. Wejangan Gatholoco, peminum setia cermin semesta. Kopi tak pernah membohongi rasa, hanya manusia yang sering menipu dirinya sendiri. Ketika gelembung itu membisikkan surga dan neraka. Saat malaikat dan setan ngopi di meja yang sama. Dulur lan bocah, pernahkah kau merasa kopi yang kau seduh
tiba-tiba terasa lebih berat dari biasanya? Bukan karena terlalu pekat, tapi karena di dalamnya ada sesuatu yang menatap balik ke arahmu. Aku tidak sedang mabuk, tapi waktu itu di warung kopi akhirat, aku benar-benar melihatnya. Satu gelembung besar muncul di tengah cangkirku. Tak pecah, tak bergeser, hanya diam. Lalu tiba-tiba berbisik. Bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Gelembung itu berkata, "Kau tahu Gatholoco, kami ini penjaga antara surga dan neraka." Aku tersedak. Kopi tumpah sedikit ke jari, panasnya mengingatkan bahwa aku masih hidup. Tapi gelembung itu tetap diam, bening, jernih, dan menyimpan kedalaman yang menakutkan. Aku pandangi lagi, dan entah kenapa, aku merasa seolah sedang menatap diriku sendiri di antara dua dunia. Lalu terdengar suara lain dari arah yang tak ku tahu. Lembut tapi menembus dada. Berkata, "Setiap kali manusia meneguk kopi, ia meneguk pilihan. Pahit atau manis, panas atau dingin. Itulah surga dan neraka kecil yang diciptakan oleh rasa." Aku menoleh, dan di hadapanku berdiri dua sosok. Yang satu bercahaya, tapi bukan cahaya yang menyilaukan. Yang satu gelap, tapi bukan kegelapan yang menakutkan. Keduanya duduk di kursi warung seberangku. Malaikat dan setan, tapi keduanya tertawa seperti kawan lama. "Wah, ternyata kalian juga suka nongkrong juga," kataku sambil mengaduk kopi. Malaikat menjawab lembut, "Kami datang setiap kali manusia bingung tentang kebenaran. Kadang lewat khutbah, kadang lewat gelembung." Setan menyimpali berkata, "Dan kadang lewat sendok yang kamu pakai, Gatholoco. Karena bahkan dalam adukanmu ada pilihan, mencampur atau merusak." Aku tertawa kecil. "Lalu gelembung yang muncul di kopi ini apa? Surga atau neraka?" Malaikat menjawab cepat, "Surga bila kau memandangnya dengan tenang." Setan menyambung, "Neraka bila kau memaksanya untuk pecah." Keduanya benar, dan aku mulai mengerti. Ternyata surga dan neraka bukan tempat jauh di atas atau di bawah sana, tapi gelembung kecil di dalam hati yang menunggu untuk kau terima dengan lapang. Dalam serat ulang reh pupuh dandang gula disebutkan, "Ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyontosani." Ilmu itu dijalani dengan laku, bukan sekedar kata, dan laku itu menenangkan, bukan menghakimi. Aku sadar setiap tegukan kopi adalah laku, dan setiap gelembung yang muncul adalah tanda, kadang dari surga, kadang dari neraka, tapi seringkali dari kesadaran yang belum kau pahami. Malaikat berkata lagi, "Kau tahu, Gatholoco, orang-orang terlalu sibuk membedakan dosa dan pahala. Padahal yang penting bukan warna uapnya, tapi dari mana ia muncul." Setan tertawa menepuk meja. "Benar, banyak yang berbuat baik hanya agar terlihat suci. Itu neraka rasa yang paling panas." Aku menatap mereka berdua. Dua kekuatan abadi
duduk berdampingan ngopi di satu meja yang sama. Dan tiba-tiba aku sadar, mungkin Gusti tidak memisahkan mereka. Kita manusialah yang terlalu sibuk membuat pagar antara terang dan gelap. Aku bertanya pelan, lalu di mana Gusti sebenarnya? Malaikat tersenyum dan berkata, di setiap gelembung yang jernih saat kau tak lagi takut menatapnya. Setan menunduk, ikut mengangguk dan berkata, dan di setiap gelembung yang pecah saat kau mau melepaskan segalanya. Ternyata mereka sepakat juga. Kedua utusan itu tahu sesuatu yang bahkan kitab tak mampu tulis dengan lengkap, bahwa surga dan neraka bukan tempat akhir, tapi cermin perjalanan. Yang kau sebut dosa hanyalah rasa yang belum kau pahami, dan yang kau sebut pahala hanyalah rasa yang sudah kau ikhlaskan. Aku jadi inget pitutur Eyang Semar dalam serat Sabdo Jati. Surodiro Joyo Ningrat, lebur dening pangastuti. Kekuatan marah, panas dan neraka hati akan luluh oleh kasih yang lembut. Dan apa itu kasih kalau bukan segelas kopi hangat yang kau tawarkan kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang pernah menyakitimu? Aku menatap lagi gelembung itu. Kini ia mulai pecah satu persatu, dan setiap pecahan seperti membuka pintu kecil dalam dadaku. Pintu menuju kenangan, rasa bersalah, hingga tawa yang dulu ku tahan. Ternyata begitu banyak neraka yang kusimpan dalam kepala, dan begitu sedikit surga yang kutumbuhkan dalam dada. Padahal dua-duanya tinggal di cangkri yang sama. Manusia ini lucu lur. Kalau kopi pahit, ia salahkan bijinya. Kalau hidup getir, ia salahkan Gusti. Padahal mungkin yang salah cuma cara menyeduhnya. Air terlalu panas atau hatinya terlalu terburu-buru. Malaikat berdiri, merapikan jubahnya dan berkata, aku harus pergi, masih banyak jiwa yang haus tengang. Setan pun ikut berdiri, menepuk pundakku. Dan aku harus pergi membuat manusia berpikir. Aku tersenyum. Dua-duanya kerja keras. Kalian minum dulu sebelum berangkat. Keduanya tertawa, lalu meneguk kopi. Dan anehnya, gelembung di cangkir mereka berdua sama, jernih, bulat, sempurna. Tak ada perbedaan antara surga dan neraka di dalamnya. Yang berbeda cuma niat dari tangan yang menyeduh. Setelah mereka pergi, aku duduk sendiri, menatap uap terakil yang menari. Dan aku mendengar bisikan samar dari gelembung yang tersisa. Surga itu bukan tempat. Ia adalah keadaan hati ketika kau tidak lagi ingin membakar siapapun, bahkan dirimu sendiri. Aku terdiam. Dan dalam diam itu, aku merasa ada sesuatu di dadaku yang pecah. Bukan gelembung, bukan amarah, tapi dinding yang selama ini kupasang antara aku dan rasa damai. Ternyata warung kopi akhirat ini bukan cuma tempat nongkrong para arwah, tapi juga tempat manusia belajar menyeduh dirinya sendiri antara surga dan neraka, di antara uap dan rasa. Setiap teguk adalah pengadilan, setiap gelembung adalah saksi, dan setiap tawa adalah doa yang menyamar. Aku seruput sisa kopi yang mulai dingin, dan di antara getirnya aku menemukan keikhlasan yang manis. Wejangan Gatoloco, penjaga warung di perbatasan rasa. Kopi ini tidak menjanjikan surga, tapi mengajariku untuk tidak takut pada neraka. Penutup agung saat gelembung terakhir pecah. Aku, kopi, dan Gusti yang tak pernah berpisah. Aku mendengar suara langkah dari belakang, pelan, berat, tapi penuh damai. Kupikir malaikat datang lagi, atau setan hendak menagih janji. Tapi ternyata
Itu cuma penjaga warung, kakek tua berpakaian lusuh, membawa teko tembaga. Ia tersenyum, wajahnya samar oleh uap. Kakek tua berkata, "Apa kau sudah selesai, Nak Gatoloco?" Aku mengangguk. "Sudah, Kek, gelembungnya pecah." Kakek tua tertawa lirih dan berkata, "Kalau begitu kau sudah pulang, karena yang bisa melihat gelembung terakhir pecah berarti sudah menemukan rumahnya." Aku tak mengerti maksudnya, tapi hatiku paham. Mungkin benar, rumah itu bukan di bumi, bukan di langit, tapi di dada yang tak lagi menolak pahit. Karena begitu kau bisa minum kopi tanpa memilih rasanya, kau sudah tak perlu mencari surga. Karena surga sudah ada di dalam tenggorokanmu, menetes perlahan bersama setiap seruput. Aku pandangi cangkirku yang kini kosong. Dasarnya hitam, tapi mengkilap seperti cermin. Dan di sana aku melihat wajahku sendiri, tapi bukan Gatoloco yang biasa. Wajah ini lebih tua tapi lebih damai, lebih lucu tapi juga lebih dalam. Dan aku tahu ini bukan cermin biasa. Ini adalah wajahku di sisi lain waktu. Dalam suluk Sukmo Lelono tertulis, "Sopo ngerti pati iku wis urip kaping pindho. Barang siapa memahami kematian, ia telah hidup 2 kali." Mungkin malam ini aku mati, tapi bukan tubuhku. Yang mati hanyalah aku yang suka mengeluh, yang merasa paling tahu, yang ingin membuktikan bahwa dirinya ada. Dan yang hidup kini hanyalah tawa kecil yang tak butuh alasan. Lucu ya? Setelah semua pencarian, semua pertanyaan, semua amarah, akhirnya jawabannya cuma satu: diam, seruput, dan tertawa. Kopi di warung akhirat ini sudah dingin, tapi anehnya hatiku justru anget. Mungkin karena di setiap pahitnya aku menemukan kasih, dan di setiap sisa ampasnya aku melihat kehidupan kecil yang menunggu diseduh kembali oleh waktu. Teng Jawa ana unjuk-unjukan. Urip iku mung sak seruput, nanging yen diseduh nganggo rasa iso dadi kekekalan. Hidup itu hanya satu teguk, tapi jika diseduh dengan rasa bisa jadi keabadian. Aku berdiri, meninggalkan meja, meninggalkan cangkir, meninggalkan nama. Dan sebelum keluar dari warung akhirat, aku menulis satu kalimat di dinding bambu: Suluk Gatoloco. Jangan takut pada pahit, karena pahitlah yang membuat manis punya arti. Begitulah sedulur lan bocah, gelembung terakhir sudah pecah. Dan bersama itu hilanglah batas antara aku, kopi, dan semesta. Yang tersisa hanyalah tawa. Tawa yang tak lagi butuh alasan karena sudah menjadi doa. Aku mendengar suara langkah dari belakang. Pelan, berat, tapi penuh damai. Kupikir malaikat datang lagi, atau setan hendak menagih janji. Tapi ternyata itu cuma penjaga warung. Kakek tua berpakaian lusuh membawa teko tembaga. Ia tersenyum, wajahnya samar oleh uap. Kakek tua berkata, "Apa kau sudah selesai, Nak Gatoloco?" Aku mengangguk. "Sudah, Kek, gelembungnya pecah." Kakek tua tertawa lirih dan berkata, "Kalau begitu kau sudah pulang, karena yang bisa melihat gelembung terakhir pecah
berarti sudah menemukan rumahnya. Aku tak mengerti maksudnya, tapi hatiku paham. Mungkin benar, rumah itu bukan di bumi, bukan di langit, tapi di dada yang tak lagi menolak pahit. Karena begitu kau bisa minum kopi tanpa memilih rasanya, kau sudah tak perlu mencari surga. Karena surga sudah ada di dalam tenggorokanmu, menetes perlahan bersama setiap seruput. Aku pandangi cangkirku yang kini kosong. Dasarnya hitam, tapi mengkilap seperti cermin. Dan di sana aku melihat wajahku sendiri, tapi bukan Gatholoco yang biasa. Wajah ini lebih tua, tapi lebih damai, lebih lucu, tapi juga lebih dalam. Dan aku tahu ini bukan cermin biasa. Ini adalah wajahku di sisi lain waktu. Dalam suluk Sukmo Lelono tertulis, sopo ngerti mati iku wis urip kaping pindho. Barang siapa memahami kematian, ia telah hidup 2 kali. Mungkin malam ini aku mati, tapi bukan tubuhku. Yang mati hanyalah aku yang suka mengeluh, yang merasa paling tahu, yang ingin membuktikan bahwa dirinya ada. Dan yang hidup kini hanyalah tawa kecil yang tak butuh alasan. Lucu ya, setelah semua pencarian, semua pertanyaan, semua amarah, akhirnya jawabannya cuma satu: diam, seruput, dan tertawa. Kopi di warung akhirat ini sudah dingin, tapi anehnya hatiku justru hangat. Mungkin karena di setiap pahitnya aku menemukan kasih, dan di setiap sisa ampasnya aku melihat kehidupan kecil yang menunggu diseduh kembali oleh waktu. Urip iku mung sak seruput, nanging yen diseduh nganggo rasa iso dadi kekekalan. Hidup itu hanya satu teguk, tapi jika diseduh dengan rasa bisa jadi keabadian. Aku berdiri, meninggalkan meja, meninggalkan cangkir, meninggalkan nama. Dan sebelum keluar dari warung akhirat, aku menulis satu kalimat di dinding bambu. Suluk Gatholoco, jangan takut pada pahit, karena pahitlah yang membuat manis punya arti. Begitulah sedulur lan bocah, gelembung terakhir sudah pecah. Dan bersama itu hilanglah batas antara aku, kopi, dan semesta. Yang tersisa hanyalah tawa. Tawa yang tak lagi butuh alasan karena sudah menjadi doa. Ingsun iki paring warti ing roh sudara sadaya Jalarestri apa dene kang sepuh miwah taruna prayogane wong donya yen sira anedya anut
Nestor